Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah. Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang wanita santet yang cantik. Berubah wujud seperti iblis hingga bertanduk saat melakukan ibadah haji, penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Aminah tidak pernah meminta hidup seperti ini. Ketika ia masih kecil, ia hanyalah gadis cantik di desa kecil yang tidak banyak tahu tentang dunia luar. Tapi kecantikannya membawa perhatian yang tidak diinginkannya, dan kekuatan misterius yang diwarisi dari neneknya membuatnya terlibat dalam dunia gelap santet. Orang-orang di desanya menghormatinya, namun ada bisikan-bisikan takut setiap kali ia lewat. Keindahannya yang menakjubkan seolah menutupi kekuatan gelap yang ia sembunyikan jauh di dalam dirinya. Aminah, yang sejak kecil dipaksa belajar ilmu hitam, selalu bertanya-tanya apakah ia bisa lepas dari semua itu. Setiap kali ia memandang cermin, wajahnya yang cantik menatapnya, namun ia merasa ada sesuatu yang lebih gelap bersembunyi di balik kulit mulusnya. Mimpi buruk datang setiap malam, memperlihatkan bayangan dirinya yang bukan manusia lagi, tetapi makhluk dengan tanduk, mata merah menyala, dan tawa mengerikan, hingga akhirnya Aminah memutuskan untuk melarikan diri. Ia menginginkan kehidupan yang berbeda, hidup yang tidak dikendalikan oleh kutukan keluarganya. Dalam pencarian jiwanya, ia menemukan Islam. Ajaran tentang kasih sayang, ketundukan kepada Tuhan, dan pengampunan menggugah hatinya. Ia memutuskan untuk memeluk Islam dengan harapan bisa melepaskan diri dari belenggu gelap yang telah menghantui hidupnya selama ini. Keputusannya untuk melaksanakan haji adalah puncak dari pencarian penebusannya. Ia berharap bisa membersihkan dosa-dosa masa lalunya di tanah suci. Namun, perjalanan ini jauh dari apa yang ia bayangkan. Aminah tiba di Mekah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, ada ketakutan yang terus mengintainya. Setiap kali ia mendekati Ka'bah, ia merasa dadanya semakin sesak, seolah-olah ada kekuatan yang menolaknya mendekat. Namun, ia terus melangkah. "Aku di sini untuk mencari pengampunan," bisiknya kepada dirinya sendiri. Pada hari pertama tawaf, ia bergabung dengan lautan manusia, berjalan mengelilingi Ka'bah. Ribuan orang berseru-seru kepada Tuhan, namun Aminah merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Tiba-tiba, napasnya menjadi berat. Pandangannya mulai kabur. Langkah-langkahnya melambat, dan suara-suara di sekitarnya terasa menjauh. Apa yang terjadi padaku?" pikirnya dengan panik. Tapi sebelum ia bisa mencari jawaban, tubuhnya lunglai. Beberapa jamaah menoleh ke arahnya, bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Namun Aminah hanya mengangguk lemah, menahan perasaan takut yang semakin mendalam. Malam itu, Aminah terbangun dengan rasa sakit yang menusuk. Tubuhnya bergetar hebat, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia bangkit dari tempat tidur dan menatap cermin di kamarnya. Apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Mata merah menyala. Kulitnya memerah, dan di kedua sisi kepalanya, tanduk mulai tumbuh. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya, hampir tak bisa berkata-kata. Tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang menakutkan, seperti makhluk dari mimpi buruknya yang paling kelam. Ini tidak nyata. Ia mencoba meyakinkan dirinya, tetapi bayangannya di cermin mengatakan sebaliknya. Tawa kecil mulai terdengar di kepalanya, suara familiar dari masa lalu yang ia coba tinggalkan. Suara ibunya. Suara neneknya. "Kau pikir bisa lari dariku, Aminah?" Suara itu berbisik, menggema di seluruh ruangan. "Kau pikir kau bisa membersihkan dirimu dari dosa-dosamu? Kau dilahirkan dengan ini, kau tidak bisa melarikan diri." Aminah menutupi telinganya,
berteriak tanpa suara, berharap suara itu pergi. Tapi semakin ia mencoba melawan, semakin keras tawa itu terdengar. Tubuhnya bergetar hebat, dan ia jatuh ke lantai, merasakan sakit yang tak terlukiskan. Seolah-olah kegelapan yang selama ini ia coba tinggalkan telah kembali menguasainya. Di tengah rasa sakit itu, Aminah mulai berdoa. Bibirnya mengucapkan kalimat-kalimat zikir yang telah ia pelajari sejak menjadi Muslim. Tapi setiap doa yang ia ucapkan terasa semakin berat. Seolah-olah ada kekuatan yang menahan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tangannya gemetar, dan ia merasakan panas yang membakar di dalam tubuhnya. Aku tidak akan menyerah, gumamnya, meski tubuhnya mulai kehilangan kekuatannya. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk bertarung, bukan hanya melawan kegelapan yang ada di luar, tetapi juga melawan kegelapan yang telah lama bersemayam di dalam dirinya. Malam itu, di kamar yang gelap, Aminah berjuang melawan wujud iblis yang menguasai dirinya. Ia menjerit dalam kesunyian, namun tidak ada yang mendengar. Tubuhnya berubah-ubah antara wujud manusia dan makhluk mengerikan dengan tanduk yang semakin besar. Tapi di tengah semua itu, ia terus berdoa, terus meminta pertolongan dari Tuhan. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, bebaskan aku dari ini. Isaknya, air mata mengalir deras di wajahnya yang tak lagi terlihat seperti wajah manusia. Di puncak penderitaannya, tiba-tiba Aminah merasakan sesuatu yang lain. Di tengah kegelapan yang membekapnya, ada seberkas cahaya. Cahaya itu tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dirinya. Cahaya iman yang selama ini ia coba pelihara meski diselimuti oleh dosa-dosa masa lalu. Dengan sekuat tenaga, Aminah mulai berfokus pada cahaya itu. Ia tahu bahwa hanya iman yang bisa menyelamatkannya sekarang. Tubuhnya masih berubah menjadi wujud yang menakutkan, namun di dalam dirinya, ia merasakan kegelapan itu mulai terkikis. Cahaya itu semakin terang, dan Aminah merasakan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia rasakan. Tanduk yang tumbuh di kepalanya mulai mengecil, matanya yang merah perlahan kembali normal, dan kulitnya yang memerah berubah kembali menjadi putih. Perubahan itu terjadi perlahan, tapi pasti. Ketika akhirnya perubahan itu berhenti, Aminah berdiri di depan cermin. Wajahnya, meski tampak lelah dan penuh bekas perjuangan, adalah wajah yang sama seperti sebelumnya. Cantik, namun kini dipenuhi dengan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aminah kembali ke Ka'bah, kali ini dengan hati yang penuh ketulusan. Ia tahu bahwa masa lalunya tidak akan pernah sepenuhnya hilang, namun ia tidak lagi membiarkan kegelapan itu menguasainya. Di hadapan Ka'bah, ia bersujud dengan air mata yang mengalir deras, memohon pengampunan yang tulus. Suara tawa dan bisikan kegelapan itu telah pergi. Aminah, yang sebelumnya dirundung oleh kutukan keluarganya, akhirnya menemukan kebebasan. Perjalanan hajinya bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan menuju pembebasan diri dari kegelapan yang telah lama mengikatnya. Di Tanah Suci, Aminah menemukan bukan hanya pengampunan, tetapi juga cahaya yang selama ini ia cari. Ia kembali ke asalnya, sebagai manusia yang utuh, dengan jiwa yang telah dibersihkan dari segala kegelapan yang pernah menguasainya. Aminah kembali ke negerinya sebagai seorang wanita yang berbeda, bukan hanya dalam wujud, tetapi dalam jiwa. Kecantikannya tetap sama, tetapi kini ia memancarkan ketenangan dan kekuatan batin yang luar biasa.